Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Hasto mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Hasto ketakutan, tak sesuai dengan gaya menangtannya. Memalukan. Kasus Hasto Kristianto ini seharusnya menjadi momen refleksi, bukan hanya bagi PDIP, tetapi juga bagi seluruh elit politik Indonesia. Ketidakhadiran Hasto dalam panggilan KPK dengan alasan kegiatan partai adalah sebuah tamparan keras terhadap prinsip bahwa hukum harus diutamakan di atas kepentingan organisasi politik. Apa pesan yang disampaikan kepada rakyat? Bahwa rangkaian HUT partai lebih penting daripada upaya membersihkan nama di tengah dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi? Sikap seperti ini hanya memperkuat kesan bahwa politisi lebih sering berlindung di balik status dan pengaruh mereka daripada menghadapi konsekuensi hukum. Jika Hasto dan PDIP benar-benar berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, seharusnya panggilan KPK ini dijadikan prioritas. Sebab, integritas tidak hanya diuji saat kampanye, tetapi juga saat menghadapi masalah hukum. Menunda-nunda proses hukum hanya akan memperkeruh citra partai dan mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen mereka untuk mendukung penegakan hukum. Publik tidak butuh alasan, publik butuh keberanian untuk menghadapi kebenaran. Jika alasan ketidakhadiran ini terus berulang, jangan heran jika rakyat semakin sinis terhadap slogan-slogan anti korupsi yang hanya terdengar manis di pidato politik, tetapi hambar dalam tindakan nyata. Alasan Hasto Kristianto tak penuhi panggilan KPK. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, tidak menghadiri panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Senin, 6 Januari 2025. Pemanggilan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan terhadap kasus mantan kader PDIP, Harun Masiku. Alasan ketidakhadiran. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa Hasto telah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya. Dalam surat tersebut, Hasto menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Penyidik menginfokan bahwa saudara HK mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ungkap Tessa dalam keterangan resminya, Senin, 6 Januari 2025. Menanggapi hal ini, Tessa menambahkan bahwa KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto dalam waktu dekat. Secara terpisah, juru bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan bahwa Hasto tidak dapat memenuhi panggilan karena terikat rangkaian kegiatan hari ulang tahun, HUT, PDIP yang telah dijadwalkan sebelumnya. Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT partai sebelum panggilan diterima, ujar Guntur. Namun, Guntur memastikan bahwa Hasto berada di Indonesia, sehingga tidak ada alasan yang mencurigakan terkait ketidakhadiran tersebut. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Hasto Kristianto diduga memiliki peran dalam kasus ini, yang berhubungan dengan upaya memuluskan Harun Masiku untuk menggantikan anggota DPR melalui mekanisme PAW. Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, OOJ, dalam kasus Harun Masiku. Ketua KPK, Setio Budianto, dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024, mengungkapkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprint Dik 153 Dik 000112-2024 tertanggal 23 Desember 2024. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud, ujar Setio. Setio menjelaskan bahwa proses penyelidikan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi, serta menyusun petunjuk yang menguatkan keyakinan penyidik. Kita membutuhkan banyak tahapan, mulai dari penyitaan barang hingga pemeriksaan saksi, sebelum akhirnya mendapatkan petunjuk kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka, tambahnya. Ketidaksesuaian sikap Hasto.
Ketidakhadiran Hasto dalam panggilan KPK justru menimbulkan pertanyaan besar, terutama mengingat sikapnya yang selama ini kerap terlihat percaya diri dan menantang di hadapan publik. Saat muncul di berbagai acara, Hasto sering menunjukkan retorika yang seolah tak gentar menghadapi proses hukum. Namun, ketika panggilan resmi dari lembaga anti korupsi datang, Hasto memilih untuk menghindar dengan alasan kegiatan partai. Sikap ini memunculkan kesan bahwa di balik retorikanya yang keras, ada ketakutan yang nyata terhadap konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya. Publik mulai mempertanyakan, apakah Hasto benar-benar memiliki keberanian untuk membuktikan dirinya tak bersalah, atau justru sengaja mengulur waktu untuk menyusun strategi hukum? Respons publik dan dampak politik. Ketidakhadiran Hasto dalam panggilan KPK memicu spekulasi di kalangan publik dan pengamat politik. Beberapa pihak mempertanyakan komitmen Hasto dan PDIP terhadap upaya pemberantasan korupsi, mengingat posisi strategis Hasto sebagai sekjen partai. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andini Wibowo, menyebut bahwa kasus ini berpotensi memengaruhi citra PDIP menjelang pemilihan legislatif. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi Hasto secara pribadi, tetapi juga bagi PDIP sebagai partai besar di Indonesia. Bagaimana mereka merespons dan menangani isu ini akan menjadi perhatian publik, kata Andini. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa partainya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum tanpa intervensi, termasuk dalam kasus yang melibatkan kader kami, ujar Basarah. KPK dipastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto dalam waktu dekat. Proses hukum diharapkan dapat berjalan transparan dan adil untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai kasus ini. Selain itu, pengawasan dari masyarakat dan media menjadi faktor penting dalam memastikan kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan. Ketidaksesuaian antara sikap menantang Hasto di depan publik dan tindakannya yang menghindar dari panggilan KPK adalah cerminan dari krisis integritas yang sedang melanda sebagian elit politik kita. Jika Hasto benar-benar yakin pada posisinya, maka keberanian untuk menghadapi proses hukum tanpa alasan yang bertele-tele seharusnya menjadi langkah pertama untuk menunjukkan integritasnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa retorika tanpa tindakan hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap dunia politik.